Pemirsa, leg kedua semifinal Piala AFF antara Indonesia kontra Singapura akan berlangsung Sabtu malam. Egy Maulana Fikri sudah mulai berlatih bersama pemain lainnya dan siap diturunkan. Pelatih Sintayong mengaku kurang puas dengan hasil pertandingan leg pertama ketika Indonesia imbang melawan Singapura. Untuk memperbaiki penampilan tim Garuda, evaluasi dan persiapan matang terus dikejar dalam latihan timnas di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Pemain yang jarang diturunkan diberi latihan fisik agar stamina terjaga. Gaya permainan Indonesia di tangan Sintayong memang kerap mengandalkan stamina yang kuat selama 90 menit. Kita butuh latihan fisik itu mungkin sangat bagus buat kita pemain yang nggak pernah main ataupun main cuman beberapa menit aja, karena itu menjadi conditioning buat kita, karena teman-teman kita yang bertanding 90 menit itu sudah kerja keras lebih maksimal. Jadi kita di sini dilatih lagi fisik untuk menambah fisik kita, ketika nanti kita dimainkan lagi kita bisa lebih siap lagi. Pada leg kedua yang akan digelar Sabtu malam, winger timnas yang bermain di Liga Slovakia, Egy Maulana Fikri sudah bisa diturunkan. Egy sudah mulai berlatih bersama dan mendapat arahan dari tim pelatih. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku siap tempur jika diturunkan. Ya alhamdulillah saya sudah sampai di sini dan udah berlatih bersama tim dan juga pelatih. Ya alhamdulillah kondisi saat ini bagus dan tidak ada masalah. Kehadiran Egy di timnas Indonesia tentu menambah kekuatan skuad Garuda di babak semifinal leg kedua. Tetapi tampil bagus bersama klubnya bukan jaminan Egy akan mengunci satu tempat di starting line up, karena strategi Sintayong kerap berubah menyesuaikan lawannya. Dan untuk membahas bagaimana peluang timnas lolos ke final, sudah bergabung bersama kami legenda timnas Indonesia Bima Sakti yang juga menangani timnas U16. Selamat sore Coach, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Bima Sakti, Indonesia imbang melawan Singapura di leg pertama. Kemudian menurut Anda bagaimana peluang timnas di leg kedua nanti? Saya pikir tetap terbuka besar ya Mbak Syafa ya, karena kemarin memang ya hasilnya memang sedikit mengejutkan, karena kita sempat menang di babak pertama, kemudian di awal-awal kita bisa mendominasi permainan. Setelah babak kedua agak sedikit ada penurunan. Saya pikir ini sudah menjadi PR buat Coach Sintayong, karena kita percaya kepada Coach Sintayong pasti sudah membenahi kekurangan, kemudian apa yang harus diterapkan dalam pertandingan besok malam. Kemudian bagaimana Anda melihat hadirnya sosok Egy Maulana Fikri yang bergabung ke timnas? Egy pemain bagus ya Mbak Samaya, tapi kita harus juga pertimbangkan, dan ini mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Kita juga tidak bisa berharap full terhadap Egy saja, tapi semua pemain di sini juga penting. Masih ada Yabes tadi yang muncul di televisi, kemudian ada Irfan Jaya, kemudian ada Witan, ada Rumakek. Saya pikir mereka juga lebih siap. Dan Egy, kita harus pikirkan juga bahwasannya Egy terbang dari Eropa, sekarang di ASEAN, yang pasti cuaca juga berbeda, waktu juga berbeda, jadi masih butuh proses adaptasi buat Egy. Yang ditakutkan ya masih terasa jet lag ya buat Egy ya, karena kemarin sempat latihan di Turki, Egy sempat bergabung saat FIFA Matchday melawan Afghanistan. Mungkin perbedaan Turki tidak jauh waktu dan udaranya juga waktu itu dingin. Jadi saya pikir kita tetap berharap Egy main, tapi kita juga tidak terlalu memaksakan Egy untuk tampil 100% seperti di klubnya. Mungkin itu Mbak. Ya, Mas Bima, Anda pernah menjadi pemain dan kini pelatih. Bagaimana Anda menilai gaya permainan timnas kini yang dinilai banyak mengandalkan stamina? Ya, saya pikir ini banyak ya perubahan, terutama masalah stamina. Kemudian Coach Sintayong memang di sini membuat kolaborasi yang apik ya antara pemain senior dan pemain junior. Di sini ada pemain senior, ada Fahrudin, kemudian ada Evan Dimas, kemudian ada Victor Ebonevo. Saya pikir ditopang oleh pemain muda, ada Witan, ada Egy, ada Asnawi, ada Arhan. Saya pikir ini menjadi
kemajuan buat timnas kita. Semoga kolaborasi ini bisa semakin baik karena melihat dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemarin progres mereka selalu bagus ya. Mungkin itu, Mbak. Ya, stamina kerap menjadi masalah bagi pemain sepak bola. Biasanya apa yang bisa dilakukan pesepak bola supaya fisiknya tetap selalu terjaga? Yang paling penting kita harus disiplin pribadi ya. Kita nggak bisa berharap sama pelatih saja, tapi harus dari pribadi masing-masing. Terutama disiplin, masalah disiplin makan. Karena kita seorang atlet, ya kita butuh makanan yang benar-benar baik, benar-benar bergizi buat seorang atlet. Gitu, tidak bisa makan sembarangan. Dan saya melihat Coach Sintayong udah mengatur semua itu, gizi semuanya, pola makan diatur oleh Coach Sintayong, karena saya juga sempat bergabung di latihan TC di Turki selama 2 minggu. Saya melihat bagaimana pemain-pemain senior ini bersiapkan dengan baik untuk menghadapi sebuah turnamen besar di kawasan ASEAN. Dan yang terutama juga masalah disiplin istirahat. Ya, disiplin istirahat, karena Coach Sintayong juga sangat disiplin sekali. Makan, latihan, semuanya harus tepat waktu. Kalau ada yang melanggar itu ada denda dan pasti dimarahi oleh Coach Sintayong. Dan ini mungkin perlu dicamkan buat semua pemain, bukan hanya di timnas yang senior, tapi semua pemain yang ingin masuk di timnas, saya pikir harus menjaga itu, jaga istirahat yang bagus, kemudian makan yang bagus, dan harus tepat waktu. Ya. Gitu, Mbak. Iya, Mas Bima, ketika Anda bermain tentu pernah melawan Singapura. Bagaimana karakter mereka ketika di lapangan? Mereka tim yang bagus ya, yang solid. Ya, mungkin kita masih ingat waktu tahun 97 kita sempat semifinal melawan Singapura di SEA Games Jakarta. Ya, waktu itu kita menang 2-1. Ya, mereka tim yang bisa dikatakan saat melawan timnas Indonesia mereka mempunyai semangat lebih ya untuk bisa mengalahkan, karena mereka juga ingin tunjukkan bahwasanya dengan jumlah penduduk yang jauh di bawah kita, tapi mereka bisa berprestasi juga. Dan saya pikir besok menjadi beban berat juga buat semua pemain. Yang penting yaitu kita lihat di leg pertama kemarin mereka kan di babak kedua mereka bangkit, apalagi mereka bisa menyamakan kedudukan. Saya pikir ini menjadi perhatian khusus besok saat pertandingan leg kedua, agar semua pemain fokus ke pertandingan. Semua pemain harus jangan terlalu tegang, apalagi kita main ya tetap sebagai tim tamu ya, tuan rumah sebagai Singapura. Jadi kalau bisa tetap fokus ke pertandingan, jangan terpengaruh atau terprovokasi oleh penonton di luar lapangan. Baik, terima kasih Mas Bima Sakti, mantan pemain timnas, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.